detail tentang ini kita lakukan untuk mendorong para pegiat literasi untuk mendaftar sehingga semakin banyak TBM atau komunitas literasi lain yang mendapat kesempatan ini. Nah, tahun lalu Forum TBM melakukan pendampingan melalui sosialisasi berkala dan alhamdulillah ada 8 TBM yang dapat pada tahun lalu. Jadi semoga tahun ini bisa bertambah lagi ya, teman-teman semua. Eh, untuk itu saat ini kita sudah hadir bersama kita semua, para narasumber. Eh, namun sebelumnya kita bisa membuka acara ini dengan sambutan dari Ketua Forum TBM Aceh. Kepada Kakak Ami, kami persilahkan. Baik, suara saya jelas, Kak Linda. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang virtual ini melalui agenda bincang literasi seperti sudah disebutkan oleh pewara dalam hal ini Kak Dinda bahwasanya bincang literasi ini adalah agenda rutin dari Forum TBM Aceh dan juga menjadi ruang belajar bersama, ruang berbagi informasi demi pengembangan eh, komunitas literasi, pengembangan TBM, dan juga pengembangan literasi Aceh tentunya secara umum. Nah, sebelumnya selamat kami mau mengucapkan terima kasih banyak pertama-tama untuk Pak Umar selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh dan juga para narasumber yang berkenan hadir dan membagikan banyak informasi detail tentunya kepada kita yaitu Pak Baun. Selamat datang Pak di ruang virtual TBM Forum TBM Aceh, Pak serta Kak Nita dari Sigupai Mambaco yang ada di Abdia ya. Nah, kesempatan ini semoga menjadi kesempatan yang tentunya kita manfaatkan sebagai pegiat TBM, pegiat komunitas literasi di Aceh untuk menggali lebih dalam kesempatan yang diberikan melalui Badan Bahasa melalui bantuan pemerintah atau Banpem untuk komunitas literasi 2025. Seperti disebutkan tadi, proses pendampingan ini tahun lalu juga kita lakukan melalui pengurus pusat Forum TBM dan kemudian ada penyusunan proposal hingga alhamdulillah ada 8 TBM di Aceh mendapatkan kesempatan sebelum Kak Nita berbagi di momen ini di bulan Januari ya Kak Nita ya kita juga membuat bincang literasi di mana Bintang Sekorong dari Langsa dan juga TBM Rangkang Pustaka dari Aceh Utara berbagi tentang proses mereka mendapatkan Banpem tahun lalu juga dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan gitu. Nah, semoga ini lagi-lagi menjadi kesempatan. Jadi bagi kita yang sudah bergabung di sini, silahkan bertanya nanti sebanyak-banyaknya ya, sedetail-detailnya. Apalagi yang memang sudah mulai mempersiapkan proposal untuk Banpem tahun ini. Sekian, terima kasih banyak untuk kesempatan yang sangat berharga buat kami di Forum TBM Aceh. Saya kembalikan Kak Dinda. Iya, terima kasih kami atas sambutannya. Berikutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Balai Badan Provinsi Aceh kepada Bapak Umar Solihun. Kami persilahkan. Terima kasih Ibu Dinda Jauhana sebagai pewara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, pagi, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Meskipun, mohon maaf, saya lagi kondisi kurang sehat, jadi suara saya agak terganggu Bapak Ibu ya, karena apa namanya terkena radang tenggorokan. Oleh karena itu mungkin eh, sambutan saya atau apa yang akan saya sampaikan mungkin tidak bisa banyak ya, jadi hanya sedikit. Yang penting mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita
kesempatan pada pagi hari ini untuk acara yang sangat insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Rahmiana, Ketua Forum TPM Provinsi Aceh, dan juga para ketua dan anggota TPM yang ada di Provinsi Aceh. Kemudian yang yang saya hormati juga Bapak Baun, narasumber, dan juga sekaligus Pak Baun eh, baru saja dilantik menjadi Kasubag Umum Balai Bahasa Provinsi Aceh, Bapak Ibu ya. Jadi kita berikan ucapan selamat lagi. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu eh, semua peserta kegiatan sosialisasi, eh, kalau dulu namanya Banpem ya, untuk komunitas literasi, kalau sekarang namanya diganti fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat apresiasi bagi komunitas literasi tahun 2025. Pada dasarnya sama, hanya ganti nama secara anggaran Bapak Ibu, secara ini apa namanya, pengelolaan anggaran. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu Rahmian, Ibu Rahmiana dan kawan-kawan yang telah menginisiasi kegiatan ini, dan saya sangat mengapresiasi kegiatan ini dengan tujuan tentu saja untuk mendorong supaya eh, teman-teman dari berbagai komunitas literasi yang ada di Provinsi Aceh semakin banyak yang berminat, kemudian berusaha berusaha mengajukan apa eh, bantuan pemerintah ini, dan mudah-mudahan insya Allah eh, bertambah banyak komunitas literasi yang ada di Provinsi Aceh ini yang mendapatkan eh, fasilitasi dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kalau tahun kemarin, alhamdulillah ada 8 ya, dari sekitar 46 kalau tidak salah yang mengajukan bantuan ini. Mudah-mudahan tahun ini dengan adanya kegiatan sosialisasi, kemudian praktek baik, dan juga penjelasan yang mungkin lebih apa namanya, yang lebih penjelasan yang lebih lengkap dari narasumber, serta tadi yang praktek baik dari komunitas yang tahun kemarin mendapatkan, mungkin teman-teman yang tahun kemarin belum beruntung, tahun ini bisa apa namanya, lebih dapat mempersiapkan secara lebih baik lagi ya, baik dari sisi kualitas eh, apa namanya, proposalnya, maupun memang dari aktivitas-aktivitas yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan ya. Dan eh, saya rasa teman-teman semua sudah apa memahami apa yang menjadi tujuan dari mengapa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini untuk tahun kedua ya, tahun kedua untuk pemberian bantuan pemerintah ini untuk komunitas literasi, dengan tujuan memberikan stimulan kepada komunitas literasi untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas komunitas literasi khususnya yang ada di Provinsi Aceh. Dan dengan peningkatan kualitas dan kapasitas, tentu saja peningkatan prestasi literasi masyarakat yang diharapkan, khususnya generasi muda yang ada di Provinsi Aceh, dapat meningkat. Eh, Komunitas literasi yang mendapatkan bantuan juga nanti bisa melaksanakan partisipasi yang lebih aktif ya, dan lebih masif lagi dengan kegiatan-kegiatan yang eh, menarik dan sesuai dengan, kalau bisa sesuai sinkron dengan kegiatan literasi yang ada eh, di
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini Balai Bahasa, sehingga keberadaan komunitas literasi turut mendo apa turut membantu apa yang menjadi tujuan dari dari program literasi yang ada di Badan Bahasa. Karena selama 3 tahun ini eh, literasi menjadi salah satu program prioritas kami. Harapannya komunitas literasi yang mendapatkan bantuan maupun yang belum ya eh, bisa lebih dapat bersinergi dengan eh, Balai Bahasa di Provinsi Aceh, sehingga eh, di samping silaturahmi kita bisa lebih lebih erat, Bapak Ibu ya. Eh, kita bisa dapat nanti bersinergi dengan eh, apa yang menjadi kegiatan balai dan kegiatan komunitas literasi. Dengan demikian nanti eh, tingkat peningkatan literasi masyarakat kita, khususnya generasi muda di Provinsi Aceh khususnya, bisa lebih masif lagi dan bisa sesuai dengan harapan, dan prestasi literasi masyarakat kita khususnya generasi muda yang sampai dengan sekarang khususnya dalam indeks Ali Baca itu, atau aktivitas literasi membaca yang masih rendah, nanti bisa eh, setiap tahun bisa meningkat, dan nilai asesmen siswa juga bisa eh, meningkat. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf karena ada gangguan eh, suara saya tidak bisa berlama-lama. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan jumlah pesertanya nanti juga bisa bertambah ya. Ini sekarang baru 23 orang. Mudah-mudahan nanti bisa eh, bertambah, sehingga apa yang menjadi tujuan kita untuk sosialisasi kegiatan ini bisa manfaatnya lebih besar. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Dengan Ibu dan Bapak dan ridho Allah dari Subhanahu wa Ta'ala, eh, acara sosialisasi bantuan pemerintah untuk komunitas literasi dengan ini secara resmi saya nyatakan dengan mengucapkan Bismillah. Dengan ini acara bincang literasi saya nyatakan resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Umar. Semoga lekas sembuh ya Pak ya. Amin. Terima kasih, Bu. Untuk teman-teman semua mungkin apa namanya boleh dibuka eh, kameranya sebentar. Mungkin kita bisa berfoto dulu bersama sebelum mungkin Bapak Umar ingin beristirahat Ya. sebentar. Ya, kita mau foto dulu ya. Silakan teman-teman siap-siap dengan kameranya. Oke, ada lagi teman-teman. Ya, oke. Ya, segini dulu ya mungkin ya. Nanti di akhir acara mungkin kita bisa bisa berfoto sekali lagi ya kalau nantinya semakin banyak. Tapi untuk yang awalnya kita bisa foto bersama dulu sekarang. Oke, saya hitung ya. Satu, ada lagi? Oke. Satu, dua, tiga. Salam literasi sekali lagi mungkin ya. Oke. Satu, satu, dua, tiga. Iya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bapak Umar. Acara berikutnya
langsung saja kita ke acara inti, yaitu sosialisasi bersama narasumber kita. Saat ini sudah hadir bersama kita semua narasumber yang kita hormati bersama. Ada Bapak Baun Thoib Soalon dari Balai Bahasa Provinsi Aceh. Beliau juga merupakan verifikator BEM literasi ini ya Pak ya. Yang berikutnya ada Kak Nita Juniarti atau Kak Nita, seorang ibu anak satu yang merupakan pendiri Sigupai Membaco dan juga penggerak literasi di Provinsi Aceh. Eh, Sebelumnya saya mau menjelaskan susunan acara kita sedikit, yaitu setelah para setelah narasumber pertama dan kedua melakukan pemaparannya, eh, kita akan melanjutkannya dengan diskusi dan tanya jawab. Dan kita insya Allah akan menutup acara ini pada jam 11.30. Jadi kalau teman-teman yang ada pertanyaan nantinya saat para narasumber kita memberikan pemaparan bisa ditahan dulu. Jadi nanti kita kumpulkan di akhir pemaparan. Nah, baik tanpa berpanjang lagi, saya persilahkan kepada narasumber pertama kita, Bapak eh, Baun, untuk memberikan pemaparannya. Kepada Bapak Baun, kami persilahkan. Terima kasih, Kak Dinda. Jelas ya suara saya? Jelas, Pak, jelas. Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Rekan-rekan semua, Pak Umar yang terhormat, yang masih bersama kita. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Ani ya dari FPBM Provinsi Aceh, Dinda sebagai ketua. Dan rekan-rekan saya lihat sudah 24 orang ini ya dari berbagai TBM dari seluruh daerah yang ada di Provinsi Aceh. Ada keranjang pesisir saya lihat ini. Kemudian juga untuk Bu Nita ya. Di mana Bu Nita ini di belang kiri. Dan rekan-rekan pegiat literasi, pengurus yang sudah ikut hadir di ruang virtual ini pada pagi hari yang berbahagia ini. Izinkan saya memberikan sedikit penjelasan karena saya kira bahan yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu semua sudah punya ya. Karena Juknis saya lihat itu bahkan lebih cepat beredar dan sampai ke tangan Bapak Ibu daripada saya sendiri. Jadi luar biasa ini FTBM dalam membagikan informasi kepada rekan-rekan semua di seluruh daerah. Nah, kerjasama ini, kolaborasi dan saling dukung ini tentu pantas kita apresiasi. Ya. Jadi saya hanya akan menyampaikan poin-poin penting saja mungkin yang Bapak Ibu belum dapatkan informasinya dari tempat lain. Jadi saya tidak akan membagikan bahan presentasi ya, Bu Dinda ya. Jadi mungkin nanti lebih efektif saya kira kalau Bapak Ibu langsung menanyakan kira-kira persoalan apa yang dihadapi gitu. Atau informasi apa yang masih kurang jelas bagi Bapak Ibu terkait dengan kegiatan fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat apresiasi bagi komunitas literasi tahun ini. Daripada saya nanti menyampaikan hal-hal yang sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu. Jadi lebih baik nanti kita langsung dialog ya Bapak Ibu silakan menanyakan secara langsung apa yang menjadi persoalan gitu ya. Tapi yang jelas untuk tahun ini ada sedikit perubahan teknis dalam pola pengajuan berkas permohonan. Pak Hajar itu Pak, seru itu.
Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau tahun lalu saya sebagai verifikatur itu masih punya kesempatan menyampaikan masukan kepada Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan. Jadi ada komunikasi antara verifikatur dengan Bapak Ibu sebagai pemohon ya. Sebelum berkas permohonan Bapak Ibu semua itu kita sampaikan ke validator dan tim penilai di pusat. Nah, tahun ini proses itu tidak bisa kita lakukan lagi karena teknisnya sudah diubah oleh panitia pusat. Saya sebagai verifikatur hanya bisa melihat dan memverifikasi, memberikan penilaian terhadap berkas permohonan yang sudah Bapak Ibu kirimkan. Jadi Bapak Ibu silakan unggah berkas setelah memeriksa satu persatu berkas itu dengan teliti dan menyesuaikannya dengan format yang ada. Nah, setelah kira-kira yakin bahwa berkas-berkas itu kalau tidak salah 12 poin itu sudah sesuai dan sebisanya Bapak Ibu periksa berkali-kali sebelum dikirimkan diperiksa itu. Karena kalau sudah dikirimkan Bapak Ibu tidak bisa perbaiki lagi. Dan saya pun tidak bisa memberikan masukan kepada Bapak Ibu untuk memperbaiki sisi mana yang kurang begitu. Apakah di proposal atau mungkin stempel yang tertinggal, mungkin foto-foto kegiatan narasinya yang masih kurang. Kalau dulu itu kan bisa kita lakukan. Jadi ada jeda gitu, ada waktu bagi verifikator untuk memberikan feedback gitu, masukan sebelum berkas Bapak Ibu kita kirimkan ke panitia pusat. Nah, tahun ini begitu Bapak Ibu mengklik tombol kirim, itu berkas sudah masuk dan Bapak Ibu nggak akan bisa mengubah lagi. Saya tinggal menilai, memeriksa kesesuaiannya dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ada di panduan dan juknis dan menentukan kira-kira mana yang lebih layak begitu, yang memenuhi persyaratan. Bukan lebih layak ya, artinya semua berkas permohonan Bapak Ibu yang memenuhi persyaratan itu akan kita kirimkan ke tim validator dan penilai di pusat. Nah, nanti mereka yang akan menentukan mana yang lebih layak begitu ya. Artinya mereka akan melakukan penilaian dengan pensporan sesuai dengan panduan yang mereka punya tentunya. Sehingga nanti didapatkan hasil mana komunitas ataupun kelompok literasi yang layak mendapatkan kegiatan fasilitasi ini. Saya kira itu poin penting yang ingin kami sampaikan pada Bapak Ibu yang berminat untuk mengajukan berkas. Yang lain nanti silakan Bapak Ibu menanyakan langsung kepada kami hal-hal yang kira-kira masih menjadi kendala. Dan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Ami dan rekan-rekan di RTBM yang sudah terus-menerus ya mendorong rekan-rekan di berbagai daerah untuk terlibat aktif dalam kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kapasitas internal dan juga meningkatkan pola dan layanan literasi kepada masyarakat sekitar yang menjadi tujuan inti daripada kegiatan pemberian fasilitasi ini. Demikian Ibu Johana ya, baik Puara, silakan dilanjutkan atau langsung tanya jawab juga bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Baun. Ternyata tidak ada perbaikan ya tahun ini ya, langsung harus
keren gitu proposalnya ternyata Ya. 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 Baik, kalau gitu mari kita dengarkan gimana pengalaman Kak Nita dalam melakukan kegiatan ini sebagai penerima bantuan pada tahun yang lalu. Kepada Kak Nita, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Baun, Kak Dinda, Kak Rami, dan lain-lainnya. Semoga sehat-sehat selalu. Kebetulan saya lagi di Blampidi nih, Pak Baun. Ya. Belum pindah. Baik, mm, benar ya. Saya mau menyambung apa yang mungkin itu salah satu spesialnya angkatan pertama ya di tahun lalu. Si Gupay Mambaco itu salah upload ini apa SK kayaknya. Salah upload SK. Jadi yang ke-upload tuh SK orang lain. Jadi ada komentarnya di web. Rajin-rajin lah ngecek web gitu ya waktu itu. Jadi kalau misalnya memang pengen lulus ya dicek webnya. Terus kalau untuk Pak Baun sendiri, eh, saya merasa luar biasa ya. Ada Pak Umar juga ya. Di Balai Bahasa Provinsi Aceh itu benar-benar ngedampingin banget yang kayak proposalnya udah bagus tuh sampai diteleponin. Ini ada yang kurang nih, ada yang kurang gitu. Ternyata tahun ini agak tidak spesial karena itu, tapi eh, spesialnya lagi ini itu apresiasi ya. Jadi buat teman-teman, barangkali ini adalah salah satu kesempatan buat TBM lebih berkembang. Itu sih yang saya rasa ketika mengajukan BAMPEM ini. Baik, saya izin share screen ya, Kak Dinda. Sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah terlihat. Oh, sebentar dulu. Baik, saya mau meng- apa ya, membagi pengalaman tahun lalu, tapi bukan bagaimana cara membuat proposalnya, karena kalau di cara buat proposal itu udah lengkap sekali di Juknis. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat Juknis, bedah Juknisnya itu eh, lengkap sekali untuk diterapkan di proposal kita. Nah, ya, sebelumnya perkenalkan, si Gupay Membaco itu adalah sebuah taman baca masyarakat dan juga perpustakaan bergerak yang ada di Dusun Kulam Tuha, Desa Tengah Rawa, nomor 82, Kecamatan Suso, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 8 jam dari Banda Aceh. Baik, kemudian asal namanya itu dari padi, ikon padi Aceh Barat Daya dan Sigupa itu kalau bahasa Aceh itu segempal ya, segempal. Jadi itu secara harfiah itu kita kasih nama Sigupa membaca itu adalah Aceh Barat Daya membaca. Karena kalau membaca itu dari bahasa Anek Jameh. Baik, eh, pemikiran kenapa sih kami ikut Bampeng Komlit ini? Jadi kalau dalam proposalnya kami menuangkan dalam rangka peningkatan literasi di Abdiya itu gerakan literasi bisa secara menyeluruh ya kalau ada Bampemnya begitu. Eh, karena kan kalau Bampem ini kan kalau biasanya kan kita buat kegiatan itu hanya untuk di sekitar desa tangah atau memang Bampem ini sasarannya itu juga, cuman lebih luas begitu, lebih ramai yang bisa diajak kayak gitu. Kemudian untuk yang pelatihan penggerak komunitas literasi, kami sejak berdiri 2018 sampai di tahun 2024 lalu itu sejujurnya belum pernah melaksanakan pelatihan untuk penggerak literasi di Kabupaten Aceh Barat Daya begitu. Kalau dari si Gupay membacanya sendiri begitu. Nah, kemudian kegiatan yang kami ambil, kami mengambil tema itu kanduri literasi. Kalau kanduri itu kan bahasa Indonesianya pesta ya, kayak pesta literasi. Jadi kayak benar-benar didesain jadi semacam pesta, ada terataknya, jadi meriah begitu. Ternyata literasi bisa dibikin semenyenangkan itu dengan adanya apresiasi dari pemerintah begitu ya. Kemudian kanduri literasi ini meliputi tiga kegiatan pentingnya.
dua kegiatan penting itu terletak pada penguatan literasi masyarakat, yaitu pertama kegiatan pelatihan membaca nyaring kepada 60 warga Kecamatan Susoh gitu. Kenapa kami ngambilnya Kecamatan Susoh? Karena itu yang paling dekat dengan Sigupay Membaco, khususnya area Kampurawa. Walaupun ada juga yang ikut dari kecamatan dari apa kampung-kampung yang lain, tapi masih di Kecamatan Susoh. Nah, kemudian sasaran dari membaca nyaring ini memang orang tua yang mempunyai anak dari usia 3 sampai 9 tahun. Waktu itu kami membatasinya dari usia tersebut. Karena menurut kami membaca awal itu adalah kedekatan dengan orang tua. Jadi itu sasarannya. Kemudian yang kedua, awalnya kan kalau kegiatan di Sigupay Baco itu kan hanya dihadiri oleh anak-anak ya. Jadi dengan adanya kegiatan ini harapannya orang tua ikut terlibat begitu dalam kegiatan literasi. Nah, kemudian kegiatan menulis karya sastra. Ini 30 peserta dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Ini sasarannya itu pelajar. Dari pelajar yang udah bisa baca tulis. Karena ini adalah karya sastra. Di mana waktu itu sasaran kita dari usia 10 sampai 18 tahun gitu. Nah, alhamdulillah dari karya sastra ini nanti juga sudah menghasilkan karya begitu. Kemudian kegiatan penguatan komunitas literasi. Pada kegiatan penguatan komunitas ini, kami mengundang 15 penggiat komunitas dengan rencana kegiatannya itu pertama, pembuatan program komunitas literasi. Bagaimana sih selama ini kami membuat program komunitas literasi gitu di Sigupay Membaco yang tetap kreatif dan mengikuti zaman begitu. Nah, kemudian yang kedua ada pelatihan mendongeng. Ini juga diisi dari eh, tim SDM-nya Forum TBM. Kebetulan waktu itu ya tidak boleh mengambil narasumber dari komunitas kita sendiri. Jadi kayak walaupun misalnya kayak diskusi praktik baik literasi itu sebetulnya kan yang lebih dekat dengan masyarakat Abdiya kan Sigupay Membaco ya karena sudah melaksanakan praktik literasi selama beberapa tahun di Sigupay Membaco, tapi nggak boleh ngambil yang dari komunitas kami gitu, harus ngambil orang luar begitu, yang mereka mungkin punya kekayaan praktik baik yang lebih banyak begitu dan lebih berwarna. Nah, setelah itu ada dampak ya dari kegiatan tersebut. Dari kegiatan Kanduri Literasi ini, kita mendapatkan 83 video tentang praktik baik literasi antara orang tua dan anak. Dan waktu itu sekitar 100 lebih buku BBBB, buku bantuan pemerintah dari Perpusnas waktu itu. Jadi ini kayak agenda kolaborasi ya BAMPEM-nya dari Badan Bahasa, eh, buku-bukunya itu dari Perpusnas kayak gitu. Itu yang dipakai untuk kegiatan baca nyaring ini. Dan kami sangat senang dari 60 peserta yang hadir itu, mereka ada yang di praktik videonya ya. Kalau yang hadir itu adalah ibu, nanti di praktik videonya juga bapaknya bisa ikut serta. Makanya videonya melebihi dari target. Pesertanya kan 60, harusnya ada 60 video. Tapi ternyata kami mendapatkan 83 video praktik baik begitu tentang literasi untuk baca nyaring. Kemudian untuk buku karya sastra sendiri dihasil menjadi kumpulan puisi dan cerpen yang pada waktu itu dipamerkan pada Festival Literasi 2024 di Taman Marzuki Ismail ya waktu itu. Kemudian teman kolaborasi dari komunitas lain. Dan Sigupay Membaco lebih dikenal di Aceh Barat Daya karena itu kan kayak ngundang orang banyak, rame, kita butuh izin sana sini gitu. Jadi yang dulunya itu banyak yang tahu, di mana ya Sigupay Membaco. Tapi ketika agendanya rame dan besar begitu, ternyata kami jadi lebih dikenal begitu. Nah, selanjutnya uh,
dampak lainnya itu lahirnya komunitas literasi di Aceh Barat Daya. Nah, dulu kita itu punya program ya, namanya Kita Buku. Kita Buku ini diinisiasi oleh dua anak yang waktu itu mereka itu masih SD, bawa buku dengan sepeda untuk menjangkau adik-adik mereka yang tidak bisa mengakses si Kupai Membaca. Karena kebetulan si Kupai Membaca kan memang di pinggir jalan, jadi untuk anak-anak yang TK atau SD kelas bawah itu belum bisa datang ke Sigupayung Baco karena nanti kan rawan begitu atau apa. Jadi adik-adik yang biasa yang datang ke Sigupayung Baco ini dia udah kelas 5 6 begitu. Mereka yang membawa buku-buku tersebut dengan sepeda. Jadi itu dulu salah satu programnya Sigupayung Baco. Tapi ketika ada Bampem ini mereka bilang, "Kak, sepertinya kami siap untuk jadi komunitas gitu." Nah, alhamdulillah sekarang udah ada tuh komunitas Kita Buku, bisa dicek IG-nya. Kemudian lahir Literasi Cahaya Mulia dan kemudian satu lagi Rumah Literasi. Itu adalah 3 komunitas literasi yang akhirnya menjadi komunitas sendiri begitu. Mereka mempunyai anggota dan lain-lainnya di tahun lalu. Dan kita sudah pernah berkegiatan bersama pada bulan Desember dan Januari dalam agenda kolaborasi. Malah yang lebih menarik lagi, Literasi Cahaya Mulia ini benar-benar lahir setelah penggeraknya itu awalnya kan beliau cuman petugas perpustakaan ya, nggak punya komunitas literasi. Tapi ketika kita mengadakan kegiatan penguatan komunitas literasi ini, dia membuat komunitas literasi Cahaya Mulia kayak gitu. Jadi bagi kami itu satu hal yang eh, sangat berdampak ya karena si Gupen Baco kan nggak bisa tuh ke seluruh Aceh Barat Daya. Nah ini tuh beda-beda tempatnya. Kayak Kita Buku itu base-nya di Desa Gadang. Terus Literasi Cahaya Mulia ini di Desa Padang Hilir. Kemudian Rumah Literasi ini base-nya di Kedai Siblah. Jadi kayak jadi merata begitu. Nah, kemudian penguatan literasi masyarakat itu untuk saat ini sudah ada agenda baca nyaring yang diikuti oleh warga secara berkala itu hampir setiap bulan kita ada agendanya. Nanti macam-macam, ada baca nyaring bahkan pakai buku bahasa daerah. Kebetulan waktu evaluasi Pak Baun datang ke sini dan membawakan kami buku berbahasa daerah, itu juga kami gunakan untuk kegiatan baca nyaring. Dan alhamdulillah orang tua baru yang dulunya tidak pernah datang ke Sigupay Baca mulai membawa anaknya. Dan itu adalah dampak dari Bampem begitu. Kemudian kalau untuk kegiatan kelas menulis ini sebenarnya dari dulu sudah ada kelas menulis, tapi dengan adanya Bampem, pesertanya jauh lebih banyak dan lebih bervariasi begitu. Nah, apa tindak lanjut dari agenda-agenda yang sudah dilaksanakan pada Kanduri Literasi? Kami melaksanakan pelatihan baca nyaring, ini yang secara offline-nya ya dari peserta yang sudah ikut pada Kanduri Literasi. Jadi ada satu peserta yang ikut Kanduri Literasi, ternyata minat dia tuh ke baca nyaring. Kemudian ada agenda online yang diadakan langsung pelatihannya bersama Bu Rosi Setiawan. Beliau akhirnya mau turun ke desa buat ngelatih ibu-ibu tentang baca nyaring gitu. Nah, itu sudah kami adakan di Aludama pada bulan puasa lalu. Jadi ada 10 peserta waktu itu, kalangannya dari ibu dan guru. Nah, kemudian untuk menyemangati itu kami mengadakan lomba baca nyaring ketika Ramadan dan hadiahnya itu berupa sembako didukung oleh penduduk di sekitar Sikupai Membaca dan itu kayak oh oke, ini jadi agenda kolaborasi itu salah satu dari dampak Bampam yang kami rasakan gitu. Kemudian kalau untuk kelas menulis karya sastra ini terus berlanjut dan menjadi kelas reguler setiap bulannya. Kalau dulu kami hanya membuka kelas-kelas gratis, saat ini kelas menulis karya sastra ini ada yang berbayar dan ada yang ikut kayak gitu. Jadi itu kayak jadi satu socialpreneur-nya bagi si Gupai Membaca begitu. Kemudian untuk Kita Buku sendiri sudah melakukan kolaborasi lagi tuh dengan si Gupai Membaca pada buku keliling Mei lalu baru aja. Nah, kesimpulannya ini eh, eh, bahwa Bampem ini benar-benar membantu komunitas menjadi lebih berkembang itu ya.
dan lahirnya karya, kemudian baca nyaring dimulai dari rumah masing-masing, itu adalah salah satu eh, dampak yang didapatkan di Bampem. Sudah. Oke, terima kasih Kak Nita atas penjelasannya. Seru sekali ya dari pemaparannya apa yang dilakukan Kanita dan efeknya ternyata luar biasa ya. Ripple effect yang dari satu hal bisa menjadi berkelanjutan kepada hal-hal baik lainnya sampai ada munculnya komunitas literasi lain ya akibat Banten ini. Eh, Mungkin teman-teman di sini semua sudah makin semangat nih mau nanya. Wah, ini udah ada satu nih di kolom komen dari Kak Putri. Kak Putri, eh, ini kita langsung aja kali ya. Sementara yang lain yang ingin apa namanya bertanya, boleh juga di ini. Oh, Kak Putri udah minta oh, izin off cam ini. Atau Kak Putri mau bertanya langsung ya, nggak apa-apa deh off cam ya Kak Putri ya. Silakan. Pertanyaan pertama dari Kak Putri kalau mau dibacakan. Yang kedua ini ada Ibu Nurul Fajri, Ibu Nurul dari sini nih. Teman seperjuangan. Silakan Bu Putri. Pak Baun dulu yang jawab. Oh, ini saya bacakan aja ya, gitu ya. Kak Putrinya nggak ini ya suaranya. Baiklah. Ini pertanyaannya untuk Pak Baun dan Kak Nita. Tips agar komunitas atau TBM kita bisa lolos. Nah, ini penting nih, Pak. Sebagai info, Pustaka Kampung Impian ini Pustaka Rumah Relawan Remaja, ada 6 pustaka di 4 kabupaten. Apa sebaiknya pilih satu lokasi aja? Nah, ini pasukannya kami nih. Silakan Pak Baun, mungkin boleh di jawab dulu. Terima kasih Bu Putri ya. Pustaka Kampung Impian ini di Aceh Besar ya? Ada di 4 kabupaten nih Pak. Ada 6 Oh gitu pustaka ya. di 4 kabupaten. Nah, mungkin salah satu pertanyaannya tuh apa sebaiknya pas daftar itu pilih satu lokasi aja gitu. Atau 6-6-nya langsung masuk Pak. Gimana nih enaknya nih Pak? Eh, Ya, Tapi kan ini identitas kelompok ataupun lembaganya kan satu. Jadi itu yang diajukan. Karena kan apa namanya persyaratan utama ini kan menyangkut dengan legalitas. Jadi harus ada akta notaris begitu atau surat keterangan dari kepala desa yang disahkan oleh camat. Nah, kemarin itu sempat dibatasi karena agak ribut persoalannya tahun lalu. Jadi tahun ini rencana kemarin harus akta gitu, akta ya. Tapi kemudian ada diberikan juga pelonggaran tahun ini dengan pengganti surat keterangan identitas gitu dari kepala desa, tapi disahkan oleh camat setempat. Jadi mungkin dalam konteks pustaka Kampung Ujian ini domisili pusatnya, itu alamat lembaganya itu di mana. Nanti yang di 4 kabupaten itu kan bisa sebagai bagian dari kegiatan yang bisa dilaporkan sebagai bukti dalam profil ya. Jadi di profil lembaga nanti dijelaskan bahwa Pustaka Kampung Impian ini membuka juga pustaka keliling di 4 daerah atau 4 kabupaten. Nanti juga diperkuat dengan dokumentasi foto dan narasinya di berkas yang nomor 12 kalau tidak salah ya. Jadi nggak mesti diambil satu. Kalau ini sebagai satu eh, forum gitu atau satu lembaga pustaka komunitas, yang 4 ini hanya bagian dari kegiatannya gitu. Jadi menjalankan juga aktivitas perpustakaan keliling atau perpustakaan masyarakat di 4 kabupaten. Itu yang pertama ya. Eh,
yang berkaitan dengan apakah milih satu atau enam-enamnya gitu ya. Kemudian dalam hal tips tadi, yang pertama kan kita penuhi dulu unsur formalnya ini. Berkas-berkas itu kita penuhi dulu persyaratannya. Surat permohonan sesuai format, diikuti saja ya. Nah, kemudian yang selain syarat formal tadi, ini kan berkaitan dengan kualitas, mutu gitu. Mutu komunitas atau lembaga yang mengajukan permohonan. Ini yang juga memiliki porsi penilaian yang cukup besar. Mereka kan bisa menilai nanti, ini komunitas ini sejak kapan ini mulai beraktivitas. Aktivitasnya apa saja. Kemudian dampaknya ke masyarakat apa gitu. Nah, ini yang paling penting menjadi pertimbangan bagi tim penilai untuk menentukan apakah komunitas ini layak mendapatkan fasilitasi atau tidak. Nah, karena kita dalam tanda petik kan bersaing dengan rekan-rekan lain juga. Jadi setiap tahun memang harus dipilih. Kira-kira ini yang paling layak sesuai dengan performance gitu ya, kiprahnya itu di daerah masing-masing. Ya, aspek legalitasnya, kemudian keberlanjutannya, dan juga dampak kegiatan-kegiatan yang dilakukan bagi masyarakat sekitar. Jadi demikian dari saya, Dinda. Bu Nita mungkin bisa menyampaikan ya hal yang lebih rinci, silakan. Oke, makasih Pak. Jadi itu tipsnya harap dicatat ya teman-teman. Pokoknya berkas formal, terus kualitas dari komunitasnya, dan juga keberlanjutan serta dampak Ya, kegiatannya. makanya saya tambahkan sedikit, Dinda ya. Tahun kemarin itu hampir semua rekan-rekan itu saya komentari gitu, karena kan kebanyakan hanya mengirimkan foto ya kegiatan gitu kan. Tapi kalau misalnya bayangkan kita ini sebagai penilai, kita kan nggak tahu informasi yang disampaikan foto itu apa. Jadi kan menimbulkan penafsiran. Jadi itu diberikan narasi penjelasan. Ini kegiatannya apa, pesertanya siapa, kapan, di mana gitu kan. Kemudian kira-kira efeknya kan bisa dibuat narasinya. Jadi kira-kira anggap saja ini kita berusaha untuk meyakinkan orang, tim penilai gitu, bahwa kita melakukan sesuatu yang berkualitas gitu dan bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Iya, begitu ya. Oke, Kak Nita, gimana nih? Ada tambahannya Kak Nita sebagai yang sudah lulus? Ya, baik. Tadi saya kayaknya ada kelupaan sedikit anu menjelaskan masalah ini. Ini apa diagram. Jadi kalau di presentasi kami lihat bahwa eh, yang efeknya lebih banyak ke masyarakat itu adalah literasi penguatan masyarakat ya, baca nyaring gitu. Itu sampai 57,1%. Jadi eh, kalau misalnya ditanya eh, ini harus pilih satu tempat atau mana, sebaiknya pilih satu tempat yang memang Pustaka Impian tuh udah punya banyak dampak gitu di masyarakatnya gitu supaya lebih luas jangkauannya. Jadi kayak kata Pak Baun, kalau yang 4 kabupaten lain itu bisa jadi ikut di eh, kegiatan yang diajukan pada satu yang terpusat. Misalnya kan eh, ini pusatnya di Pekanbada. Ya udah ajukan dulu yang Pekanbada, yang lainnya itu untuk ikut di yang lain begitu. Supaya lebih maksimal juga kan. Dan kalau ada 4 tempat, apalagi kan Pusaka Kampung Impian ini jauh-jauh ya, nggak dekat-dekat gitu. Jadi bisa dipikirkan juga kerepotannya karena kayak kalau di pertanggungjawaban ya kita harus ngurus pajaknya juga gitu kan. Yang mana pajak itu kan per kabupaten ya ada tempatnya. Masa nanti harus ke enam-enamnya gitu diurus kan repot ya. Jadi pikirkan saja dengan yang kira-kiranya lebih bisa berdampak kalau misalnya itu dibikin di tempat tersebut begitu. Itu dipilih sajalah salah satu dari 6 tempat yang tadi paling mungkin. Itu, Bu. Oke, ini berarti yang di-highlight itu masalah logistik dan administrasinya itu harus dipertimbangkan juga ya untuk kemudahan pelaporan ya.
Oke, kalau tipsnya sendiri agar masuk itu tadi berarti eh, yang mana yang paling banyak kegiatannya itu dulu yang dimajukan ya Kak Nita ya. Ya, benar. Kalau bisa yang memang menyasar masyarakat, karena untuk kalau ke komunitas kan lebih sedikit ya ininya. Dan kalau waktu Bampem tahun lalu ya, untuk penguatan literasi masyarakat itu jauh lebih banyak. Kan ada porsi-porsi dananya kayak ini 5%, ini itu kalau yang untuk penguatan literasi masyarakat itu boleh lebih dari 25% Bampem begitu. Jadi banyak sekali. Baik, baik. Oke, terima kasih. Ini ada Ibu Nurul eh, yang mau bertanya. Silakan Ibu Nurul mau buka ini, buka kamera. Eh, baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin off cam ya, Oke, lagi sama anak. Em, Tadi pertanyaan mungkin sama, tapi udah terjawab tentang trip and tics ya. Cuman mungkin boleh ditambah, saya mau nanya, di proposal berarti itu mesti ada sebuah tema yang kita angkat ya. Karena tadi kayak Kak Nita tadi kan dia menyebutkan bahwa dia memberi tema untuk kegiatan yang diajukan di Bapem itu kenduri literasi gitu ya. Nah, atau kayak mana tuh? Maksudnya bagaimana caranya menyusun proposal yang menarik mungkin? Pertanyaannya itu. Oke, demikian aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, proposalnya harus ada tema kah? Ya, kalau boleh juga sekalian tips dan trik untuk bikin proposal yang oke. Karena memang kalau dari saya sendiri juga ini ya Pak ya dan Kanita ya membuat proposal tuh seperti apa sih ininya gitu, caranya gitu. Mungkin banyak juga teman-teman yang masih buta gitu soal membuatnya gitu. Silakan Bapak. Atau Kanita duluan? Oh, Bapak boleh silakan. Boleh saya ya. Anita silakan berpikir dulu ya biar ada nanti bahan yang ceritakan. Ini pengalaman memeriksa eh, proposal-proposal gitu ya atau rancangan kegiatan gitu. Sebenarnya yang paling penting di proposal kita itu ini kan artinya permohonan kita untuk mengajukan eh, apa yang akan kita laksanakan. Yang paling penting adalah kegiatan kita itu jelas. Yang pertama jelas, kemudian masuk akal, eh, dan juga memiliki manfaat. Nah, memiliki manfaat. Kalau masalah buat tema atau tidak buat tema, ini sebenarnya kan persoalan bunga-bunganya saja. Boleh kita buat mungkin dalam tema besar sebagai payung kegiatan-kegiatan yang ada yang akan kita laksanakan seperti si Rupa Membaco ya. Tapi tidak mesti juga seperti itu. Yang penting kegiatan itu jelas kita berikan nama. Misalnya pelatihan relawan gitu ya. Pelatihan relawan. Ini kapan akan dilaksanakan, berapa orang targetnya, kemudian biayanya berapa gitu ya. Kemudian eh, pembelian buku misalnya untuk pelatihan bahan resensi gitu. Itu kan jelas dan gampang orang memahami dan mengukur gitu. Jadi standar biayanya juga orang awam saja bisa paham gitu. Paling-paling segini gitu ya. Jadi jangan kabur, jangan umum itu kegiatannya. Jadi kegiatannya harus real, jelas, bisa dipahami gitu. Saya kira tipsnya begitu aja. Jadi nggak perlu muluk-muluk ya. Jadi buat aja seringkas mungkin yang mudah dipahami dan menurut orang yang baca ini bisa dilaksanakan dan bermanfaat. Nah, saya kira demikian. Oke, baik. Kanita, silakan. Baik, ini karena saya tadi disuruh mikir sama Bapak kan. Jadi
Saya mau liatin proposal tahun lalu aja lah supaya nggak bisa mikir gitu Ya. ya. Oh, Kak Jadi Nita ini Nah, humble langsung nih sekali ya. dijembrengin nih. Teman-teman ya, silahkan jadi nih dilihat. ini kata Bapak kan tadi memang harus jelas ya apa kegiatannya, apa ini salah satu bagian dari proposal itu yang harus jelas kayak gitu. Kayak kita kan mau yakinin orang beli produk kita ya. Misalnya kita mau bikin yang penguatan literasi ini. Nah, nama kegiatannya itu apa? Apa aja isinya itu gitu. Bentuknya itu apa? Oh, pelatihan. Tempatnya di mana begitu. Kenapa ini masih aula yang tersedia? Karena kan kita belum tahu nih bantuannya itu akan datang kapan, tapi kita harus prediksi aula yang akan kita sewa ini berapa harganya kayak gitu. Nah, saya kemarin teman-teman sudah survei, oh aula yang tersedia di Aceh Barat Daya itu harganya 500 sampai 1 juta begitu. Jadi di yang masalah aula ini nanti bisa ditaruh di RAP begitu loh. Nah, sasarannya berapa? 15 penggiat komunitas begitu. Kenapa saya tidak taruh 15 penggiat literasi di Aceh Barat Daya? Karena memang belum ada ya kalau misalnya komunitas literasi kayak gitu kan. Jadi agak agak sulit gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa penggiat komunitas aja sesuai dengan yang tersedia di lapangan dulu gitu. Kemudian hasilnya apa begitu. Nah, kalau di sini kan kami membuat setiap peserta menghasilkan satu program yang akan dilaksanakan setelah pelatihan. Nah, dari hasil ini, kalau tadi teman-teman ada dengar presentasi saya masalah dampak yang dihasilkan, misalnya kayak ada komunitas yang kemudian mereka membuat kegiatan, itu adalah hasil dari Bampem yang mereka bertugas membuat program gitu. Jadi itu dampaknya tadi. Kemudian video praktik mendongeng dari masing-masing peserta. Ini kan ada 15 orang peserta ya yang mendaftar untuk yang ikut untuk pelatihan penggerak ini. Dan ada hasil videonya. Hasil videonya nanti bisa dilihat di YouTube-nya Sigupaya Membaca. Terus kemudian ada ini menuliskan artikel terkait praktik baik. Nah, ini apa yang sudah didiskusikan dari praktik baik itu mereka harus menghasilkan artikel. Itu sih salah satu dari yang tidak mengawang-awang begitu. Nah, kalau misalnya lihat di penambahan buku bacaan, penambahan buku bacaan itu juga sasarannya siapa begitu. Nah, oh ya, di tahun lalu itu tidak boleh membeli yang bentuknya aset ya. Kalau tahun lalu, kalau tahun ini mungkin teman-teman bisa membaca lebih lebih teliti lagi juknisnya. Kalau tahun lalu itu tidak boleh membeli apapun bentuknya aset begitu. Jadi ketika kita membeli bahan bacaan penunjang, seluruh bahan bacaan penunjang itu diberikan kepada peserta yang mengikuti kegiatan begitu. Nah, terus misal kayak ini, penguatan literasi ini kan ada 2 agenda kami di sini. Kegiatan membaca nyaring dan menulis karya sastra. Yang tadi paling banyak persenannya. Nah, di sini saya jelas menulis 60 peserta orang tua yang anaknya usia TK yang tadi ya, 3 sampai 9 tahun begitu. Ini juga 30 peserta usia 10 sampai 19 tahun. Oh, tadi saya salah ya. 18 saya bilang. Terus di sini minimal ada 30 dari target kami. Ternyata melebihi. Kami mendapatkan 83 video praktek baik yang tadi begitu. Pokoknya di proposal itu kita tuangkan yang kira-kiranya memang oh dari kegiatan 60 orang ini berapa ya yang bisa kita hasilkan videonya. Oh, ya udah setengah aja kayak gitu. Kayaknya kita mampunya baru setengah. Ya kan nggak apa-apa ya karena ini prediksi setidaknya masuk akal gitu apa yang pengen kita hasilkan begitu. Kemudian yang buku antologi ini. Nah, itu juga buku antologi eh, dan alhamdulillah jadi gitu buku antologinya dicetak oleh Forum TBM begitu. Sudah kalau yang lain-lain proposalnya ya memang agak panjang ya. Misalnya kayak ini sesuai dengan juknis yang ada di tahun lalu. Jadi rincian apa-apa misalnya kayak ini skema apa segala macam ini itu ada di juknis semua. Kita cuma mengisi aja apa-apa yang harus kita isi gitu. Sudah. Baik, wow, langsung ya dikasih nih sama Kak Nita bocorannya buat teman-teman.
eh yang mau nyontek, bukan nyontek ya, tapi menginspirasi. Bener-bener. Ini ada yang udah raise hand lagi, Abang Galang Pratama, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Dinda Johana, Kak Ami, Kak Anita, Kak Awir, dan lain-lain. Salam, kenal saya Galang. Ingin bertanya juga tentang ini. Selamat juga buat Suku Pai Membaca sudah dapat bantuan komunitas literasi Banpem ya. Ingin saya tanyakan, mungkin ada beberapa juga yang nanti bertanya ya, tentang legal formal ya, legal formal karena saya kira tidak semua komunitas itu memiliki legal formal itu. Kemarin sempat banyak yang bertanya juga, bukan mungkin tahun ini, apakah harus ada akta notaris. Kemudian kira-kira pengalaman dari si Gupe membaca, apakah punya akta notaris atau mengirimkan, atau ada contoh ke surat keterangan identitas yang ditandatangani misalnya lurah, desa, dan sampai ke camat. Itu sekaligus dengan NPWP-nya yang mungkin ya. Apakah memang langsung punya NPWP atau harus punya itu dulu? Legalitas itu termasuk mungkin rekening bank atas nama ini. Mungkin ada pengalamannya yang sampai salah membuat NPWP atau nomor rekening, ternyata harus diutamakan nomor rekening ini misalnya, atau namanya harus sama persis. Terakhir, pada saat pajak tadi saya dengar katanya ada laporan pajak. Kira-kira seperti apa? Apakah laporan pajak yang dimaksud harus ada pajak penghasilan yang diberikan di tiap kegiatan? Misalnya pemateri nanti dapat misalnya 2 juta, itu harus ada pajak penghasilannya dinaikkan 10% atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Nah, ini nih yang memang agak pusing ya, kita-kita yang belum, yang pengen mencoba ini tuh urusan apa administrasi ini tuh kayak beneran membikin eh, was-was ya. Soal pajak kita aja baru punya NPWP baru ini gitu, habis itu kita disuruh ngurusin pajak dan sebagainya ya Bang Galang ya. Gimana nih Kak Nita nih? Eh, Pak Baun udah nggak ada ya? Oh ya udah. Jadi kalau masalah izin tadi ya apa ya namanya akte dan lain-lain itu tadi kayaknya Pak Baun udah sempat jawab. Kalau tahun ini tuh juga nggak mesti harus punya akte begitu. Tapi harus ada surat keterangan domisili ya dari desa yang disahkan oleh camat begitu ya. Nah, kalau tahun lalu kebetulan si Gupay Membaco memang sudah punya akte komunitas ya dari 2021. Nah, eh, jadi kami tidak mengurus domisili dan lain-lain. Cuman untuk dapat akte kemarin itu karena kami juga mengurus izin operasional, itu juga ada surat domisilinya. Lalu saya lagi cari tadi contoh surat domisili ya. Em, cuman belum kelihatan. Oh ya, yang tadi ya soal buku rekening. Oh ya, itu sangat perlu diperhatikan. Nah, ada kejadian teman-teman yang udah terima Bampem ternyata buku rekeningnya tuh mati atau buku rekeningnya itu tidak sesuai dengan nama NPWP. Nah, itu adalah catatan dari tahun lalu. Kalau jadi ada yang lambat banget masuk uangnya karena itu kan ribet sekali ya. Kayaknya apa itu KKP apa gitu yang transfer uangnya. Jadi bukan orang badan bahasa langsung. Makanya rekeningnya harus dipastikan aktif kayak gitu. Nah, mm, terutama ya kalau yang kebetulan Segup Baca tuh pakai BSI ya. Jadi BSI itu kayak 3 bulan nggak ada transaksi itu mati dia. Jadi silahkan diperhatikan karena kayak kita ngajuinnya ini bulan Juni ya, bulan Juni. Nanti keluarnya kayak udah agak akhir tahun gitu, agak lama. Jadi diperhatikan buku rekeningnya ke si Gupay Mambaco kemarin NPWP dengan buku rekeningnya tuh nggak sama namanya. Jadi di buku rekening TBM si Gupay Mambaco, di NPWP-nya si Gupay Mambaco aja. Nah, disuruh ganti. Kebetulan nggak ribet-ribet banget sih cara gantinya. Jadi
cuman menyesuaikan aja karena mengganti NPWP jauh lebih sulit. Karena kalau di Abdia kan pusatnya tuh di Tapak Tuan ya. Jadi agak sulit gitu untuk mengganti NPWP. Kami waktu itu mengganti buku rekeningnya. Jadi buku rekeningnya atas nama Si Gupay Membaco sinkron dengan NPWP-nya atas nama Si Gupay Membaco. Nah, untuk ngurus MPWP sendiri tentunya ada syarat-syarat dan ketentuan sendiri dari kantor pajak ya. Kebetulan saya kemarin NPWP Suku Baco ini memang diurus ketika udah ada akte komunitas. Jadi kalau belum ada akte komunitas saya juga kurang tahu bagaimana syarat dan ketentuannya begitu ya. Eh, Kemudian untuk pajak. Nah, pajak itu benar ya, Kak. Jadi ada ketentuan apa PMK kalau saya tidak salah namanya itu. Nanti akan diberikan pembekalan. Jadi kalau misalnya kita lulus sebagai penerima Bampem, calon begitu, akan ada pembekalan. Dulu itu kebetulan pembekalannya itu langsung secara luring di Jakarta kayak gitu. Jadi soal pajak apa segala macamnya dijelaskan cukup pusing buat kami karena sejujurnya ini Bampem pertama yang memang pajaknya bayar sendiri ya. Kalau sebelumnya si Gupay Bacer sendiri memang punya beberapa pengalaman untuk pengajuan misal kayak ke CSR atau apa segala macam itu sudah dipotong pajak begitu. Nah, kalau ini dikasih 50 juta tapi dari 50 juta ini semua item yang terkena pajak kita bayar sendiri. Masya Allah itu agak bola-balik juga kemarin sampai Ibu Bendahara tuh bilang ini kapan selesainya gitu ya. Sampai Desember tuh belum selesai masalah pajak-pajak. Jadi kayak honor panitia juga kena potongan pajak itu ada aturannya. Kemudian kayak kita nyetak spanduk juga aturannya. Termasuk kayak honor narasumber, makan juga gitu. Jadi kemarin ada yang agak tips yang agak aman ya dikasih tahu. Boleh nyari tempat makan yang misalnya sudah ada NPWP-nya. Maksudnya mereka memang sudah membayar pajak per tahun gitu kan. Jadi itu pertanggungan pajaknya kemarin tidak terlalu sulit. Kalau mereka sudah punya NPWP begitu. Kita tinggal lampirkan NPWP-nya. Jadi kalau belanjanya di bawah 2 juta itu tidak terkena pajak begitu. Begitu sih kemarin. Jadi itu bisa juga di apa namanya di jadi catatan ya, misalnya mencari rumah makan yang sudah ada NPWP dan kayak pembelian buku nih, pembelian buku tuh 10 juta ya si Gupay Membaco karena dengan 60 peserta tambah 30 peserta itu kalau dipajakin tuh banyak banget pajaknya itu. Tapi kami membelinya di Gramedia. Jadi di Gramedia kan udah ada potongan pajak. Jadi kami langsung melampirkan bukti potong pajak gitu. Jadi nggak perlu lapor pajak lagi. Jadi kalau mau mudah, carilah tempat-tempat yang sudah bersinergi dengan pemerintah, artinya taat pajak gitu ya. Oh, begitu ya. Berarti nanti sudah ada pembekalannya yang pertama ya, ada pembekalan. Terima Tuh. kasih, Jadi Kak. kita akan diajarin step by stepnya ya, Bang Galang ya. Tapi itu tips untuk bekerja sama dengan yang sudah punya NPWP itu mungkin bisa jadi poin penting ya untuk urusan administrasi ini. Ya, baik. Ini saya coba kasih lihat ya, contohnya surat ke domisili Gampung, gitu. Nah Hmm. ini dikeluarkan dari Gampung, jadi dia kayak memang surat domisili gitu loh. Hmm, 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 hmm. Ini salah pula nih, nama TMB. Oh, TBM ya, harusnya Iya. TBM. Nah, ini kita juga baru dapat nih di tahun 2022. Ya, Jadi ya, ya. kayak Oh, ini yang dari Gampungnya. Kemudian Kanita boleh di-share nggak? Maaf ya, dipotong. boleh nanti kita share ke grup ya. Oh, boleh. Kalau enggak Kasih. boleh boleh mungkin ada yang nggak butuh kan. Jadi mungkin bisa japri saya aja nanti saya kirim. Oh iya Ini tuh boleh. biasanya Siap, kalau ya. diminta di desa sih ada ya. Iya. Ini apa? Ngobrol ke Pak Gecinya Iya. Kalau memberikan surat domisili. Iya. ini contoh surat domisili dari kecamatan. Nah, ini dia.
Nah, ini kan kalau yang kecamatan ini kita harus punya dulu yang dari Gampung. Kalau udah Iya. dapat dari Gampung, baru bisa dikasih yang di kecamatan. Gitu. Jadi yang nanti dipakai bisa pakai yang punya kecamatan aja. Bisa pakai juga yang punya Gampung atau dua-duanya nggak apa-apa. Cuman begini aja. Gitu, Gitu. teman-teman. Nah, terima kasih. Jadi itu nanti yang perlu surat-surat seperti itu silahkan japri Kak Nita nih. Kak Nita ini udah ada yang minta izin, minta nomor Kak WA Kak Nita nih di grup. Mau dikasih di sini apa gimana nih Kak Nita? Nah, udah dikasih sama Kak Nita. Silakan bisa japri ya. Ini Kak Vera udah dapet nih langsung dikasih Kak Nita. Yang lainnya ada kah lagi yang mau bertanya? Silakan Nah, saya angkat tangan. tambahkan ya, Dinda ya. Oh ya, silakan Pak Baun. Ya. Saya pindah tempat tadi karena baterai udah minim. Silakan Pak. Mengenai legalitas, ini seperti disampaikan Kak Nita tadi, ini tentang nama harus betul-betul sesuai. Yang pertama kita harus paham dulu nih teman-teman semua, rekan semua, karena kita kan akan menggunakan dana pemerintah, jadi hal-hal yang sifatnya administratif ini memang agak merepotkan kadang-kadang. Itu yang membuat sebagian teman-teman itu kadang-kadang jadi ogah itu ikut nimbrung ya di kegiatan seperti ini. Tapi ya namanya akuntabilitas. Jadi memang harus sesuai. Penamanya itu seperti kita tegaskan tadi. Ini nama harus betul-betul sesuai. Nah, di akta ataupun surat keterangan, kemudian NPWP, ya, kemudian juga nama-nama di kepengurusan nanti, nama ketuanya, sekretaris, bendaharanya harus konsisten gitu. Jangan nanti di dokumen ini lain, di dokumen lain berbeda lagi. Ini membuat permohonan kita nanti akan ditolak. Jadi aspek-aspek itu harus betul-betul diperhatikan ya, termasuk nanti pengunggahan berkas pendukung seperti KTP ya harus sesuai ya. Tentang pengurusan tadi mungkin bisa langsung japri saja Kak Nita yang sudah pengalaman mungkin bolak-balik ya. Jadi makanya kita angkat salut sama Bu Nita ini yang jiwa kesukarelawanannya cukup tinggi ya. Pemanfaatan dananya juga saya lihat itu luar biasa, betul-betul ya. Ini bakti yang sangat tulus bagi Apa isinya ini? masyarakat sekitar ya. Jadi detailnya nanti bisa konsultasi aja sama Bu Nita. Suratnya tadi sudah diperlihatkan, sederhana saja sebenarnya ya. Tinggal nanti pengurusan selanjutnya kalau memang belum punya NPWP harus punya NPWP. Nah, karena kita akan membayarkan pajak nanti untuk dana bantuan yang kita terima. Nanti soal perpajakan itu memang akan ada pembekalan ya seperti Indonesia. Kalau dulu luring diundang ke Jakarta, yang lolos itu ada pembekalan di Jakarta. Tahun ini kita belum tahu, tapi akan ada baik mungkin secara luring ya atau paling tidak daring nanti. Kemudian soal proposal juga nanti kan ada tahapan perbaikan juga. Tapi itu kalau sudah dinyatakan lolos, ada perbaikan. Itu mungkin di sana akan disesuaikan dengan format pembiayaan yang disinggung oleh Bu Nita tadi Permenkeu nomor 39 kalau saya tidak salah itu ya tahun 2025. Jadi mungkin nanti akan disesuaikan di sana. Tapi yang jelas di awal itu dulu tadi bahwa kegiatan kita itu jelas bentuknya, peruntukannya, kemudian pembiayaannya dan manfaatnya. Demikian, Kak Dinda. Oke, ya Pak. Ini terima kasih Pak. Ini ada lagi pertanyaan dari TBM El Mansur Peduli. Hal yang perlu dipersiapkan atau Bapak mau Bapak dari TBM El Mansur mau bicara? Silakan. Ya. Oke, mungkin ini ya mungkin bisa dijawab hal yang perlu dipersiapkan
Mungkin sudah ada selebihnya yang perlu dipersiapkan itu ada di Juknisnya ya Pak Elmansur ya, Pak dari TBM Elmansur. Eh, atau mungkin ini bisa di-share untuk teman-teman yang belum punya Juknisnya kali mungkin bisa di-share di sini kali Kak Ami ya. Mungkin ya. Bisa. Atau di grup bincang literasi di WhatsApp. Oke. Bagaimana Kak Nita? Boleh. Atau boleh Kak Nita langsung share di sini? Nggak bisa nggak bisa kirim saya itu di lewat komputer. Nggak apa laptopnya error gitu. Oh, Itu aja ya oke. ntar. Dari Bapak dari TBML Mansur, mungkin tadi sudah ada nih nomornya Kak Nita. Nah, jadi bisa mungkin japri ke Kak Nita untuk di-share ininya ya Pak ya, juknisnya gitu ya Pak ya. Jadi nanti Bapak bisa dapat juknisnya untuk apa namanya detail hal-hal yang perlu dipersiapkan seperti yang ada di juknis tadi yang sudah dijelaskan Pak Baun juga soal administrasinya begitu. Nah, oh itu tuh ada juknisnya tuh di share sama uh, Bang Galang. Kak Galang standby ini ya. Oh keren sekali Makasih. langsung. Ini silakan Pak, ya bisa di-download di sini juknisnya. Bagaimana teman-teman lagi masih ada yang bertanya? Kita masih punya waktu 30 menit untuk ngobrol dan mengkorek-korek tips-tips. Ini saya kebetulan ini saya melihat apa namanya nama-nama yang familiar ya yang juga sudah pernah mendapatkan bantuan tahun lalu nih. Ada Keranjang Pesisir, bestie saya nih. Dan juga ada TBM Rashid juga ini. Mungkin kita bisa minta teman-teman yang kemarin juga sudah mendapatkan untuk berbagi mungkin Kak Ulan gimana dari Keranjang Pesisir boleh berbagi nggak nih tips dan trik dan apapun lah yang sekiranya sekiranya apa namanya dibutuhkan mungkin bagi teman-teman. Silakan Kak Ulan. Iya, sebentar ya Bu ya. Ini ada ini ngomong sama Bu Dinda. Oh iya. Maaf ya, lagi agak rewel. Baik, terima kasih Bu Dinda. Juga tadi sudah luar biasa pemaparan dari Kanita, dari Pak Baun juga. Mungkin ada beberapa poin yang bisa saya apa namanya ya bagikan dari pengalaman saya. Kalau Kanita kan memang sudah sangat apa namanya sudah lama ya dengan si Gupai Membaconya, pastinya administrasinya juga sudah lengkap gitu. Nah, mungkin saya bisa berbagi pengalaman dari segi TBM saya yang masih baru, karena waktu saya dapat apa namanya pengumuman, saya menerima Banpem itu sangat kaget pastinya, karena di persyaratan itu kan minimal berjalan 2 tahun, dan saya memang sedang berjalan 2 tahun waktu itu, dan sesuatu yang saya kira ini apresiasi untuk TBM kami yang sangat-sangat baru. Jadi kayak legalitas TBM itu saya betul-betul mulai dari nol, kayak SK pendirian, SK pengurus itu saya betul-betul buat dari nol. Apa kalau tadi ada yang tanya apakah harus ada SK notaris. Jadi di pengalaman lalu itu alhamdulillah itu tidak harus, tapi setidaknya ada SK pendirian. Jadi alhamdulillah saya SK pendirian itu saya dapat dari kecamatan. Nah tentunya kita ngurus ke Risi dulu atau ke lurah, dapat surat seperti Kanita bilang tadi, kemudian langsung minta ke kecamatan. Kemudian legalitas formal juga perlu kita lengkapi dengan NPWP rekening bank itu atas nama yang sama. Saya betul-betul buat dari nol semuanya, dan lancar alhamdulillah gitu ya. Memang untuk legalitas ini perlu sangat diperhatikan, dan alhamdulillahnya mungkin catatan ini untuk teman-teman yang baru mau buat sekarang, kami itu tahun lalu tuh ada di email ya, mungkin dari Pak Baun gitu ya, dari tim dari Balai Bahasa di email bahwa ada yang harus dilengkapi dari proposalnya. Jadi saya ada 2 poin waktu itu yang harus dilengkapi dari proposal saya. Yang pertama terkait dengan foto kegiatan, seperti Pak Baun bilang itu harus diberikan captionnya lah. Gitu ada foto, karena saya waktu itu foto cuman captionnya
kegiatannya apa gitu, tanggal berapa. Jadi itu harus dideskripsikan dari kegiatan yang sudah kita lakukan. Kemudian yang satu lagi, waktu itu saya RAB-nya agak berantakan dan alhamdulillah juga diberi kesempatan untuk memperbaiki itu. Dan ini mungkin perlu penguatan kembali untuk teman-teman yang mengajukan di tahun ini bahwa RAB-nya itu betul-betul diperhatikan gitu ya. Jadi mungkin saya kayak waktu itu ya apa namanya ya, alhamdulillah memang diberi kesempatan untuk memperbaiki itu dan ternyata diterima untuk menerima Banpem. Untuk proposal Banpem juga sebenarnya udah ada di juknisnya, template-nya istilahnya. Jadi ikuti aja template-nya, tapi hati-hati karena di template kegiatan itu kan ada peruntukan kegiatannya ada 4 poin kalau saya tidak salah. 4 poin itu terkait dengan berapa persen untuk sekretariatan, berapa persen untuk kegiatan gitu. Jadi hati-hati di kegiatan kayak Pak Baud bilang tadi harus masuk akal. Pengalaman saya kegiatan waktu itu banyak sekali sampai 10 karena saya ikut template aja gitu. Ternyata itu kita harus mengkondisikan dengan kondisi TBM kita yang dibutuhkan saat ini, kegiatan apa ya kira-kira untuk bisa membangun relasi yang lebih kuat untuk TBM. Jadi saya kebetulan di PD, akhirnya saya merevisi kegiatan-kegiatan yang memang ini memang harus ada di PD khususnya untuk TBM, penguatan TBM saya juga. Itu sih yang perlu saya sampaikan, jangan terlalu banyak kegiatan. Jadi belajar dari pengalaman saya akhirnya buat 6 kegiatan dan itu Masya Allah kewalahan sekali. Kewalahan. Jadi saya lihat teman-teman itu buat hanya 3 kegiatan gitu ya. Ternyata saya ya Allah, saya buat 6 kegiatan, aduh Masya Allah ya sampai kewalahan sendiri karena ini saya memang TBM saya pengurusnya belum banyak gitu, kami hanya bertiga. Jadi luar biasa lelahnya. Jadi catatan untuk teman-teman, ayo silahkan pikirkan kira-kira kegiatan yang tidak terlalu banyak, tapi dampaknya bisa banyak. Itu sih dari saya. Dan untuk hal-hal teknis seperti lainnya kayak pajak itu insya Allah nanti akan sering berjalan waktu akan pandai sendiri ya. Karena saya juga sangat buta, tapi alhamdulillah apa untuk kantor pajak wilayah di daerah kita masing-masing tuh insya Allah mereka sangat membantu. Jadi saya bolak-balik memang kantor pajak sampai mereka tuh kenal sama TBM kerennya misi. Apalagi ini, apalagi, aduh Pak saya nggak paham ini, tolonglah. Dan alhamdulillah mereka sangat membantu. Jadi jangan sampai, kemarin itu saya juga sempat share sama teman-teman yang dari penerima Banpem itu. Saya tanya gimana sih ngurus pajaknya, sampai ada yang bilang Kak coba aja ke kantornya gitu. Karena kalau kita tanya sama teman-teman pun beda daerah tuh beda kebijakan saya lihat. Jadi ada yang ngambil pajaknya sekian, tapi di tempat saya tuh di PD itu malah bilang oh ini nggak usah pajak lagi Kak, ini udah nggak usah lagi. Jadi kayak Kak Nita bilang ada kayak rumah makan itu harus ada NPWP. Malah kami di PD nggak usah Kak, nggak perlu lagi NPWP sekarang katanya gitu. Karena sekarang mau ada NPWP tidak NPWP tetap potongannya sekian persen gitu. Oh gitu. Jadi waktu saya tanya ke tempat yang lain beda gitu. Jadi ya untuk pajak ini memang kita tidak, menurut saya ya tidak ada satu kepastian sama-sama, tapi memang harus konsul langsung ke kantor pajaknya. Jadi nanti insya Allah di kantor pajaknya itu mereka akan memberikan solusi dan gambaran yang insya Allah kita juga jadi pandai yang ngurus pajak sekarang gitu. Jadi alhamdulillah ini juga untuk meningkatkan pengetahuan untuk kita yang mengurus TBM di desa. Itu sih Kak Dinda ya yang bisa saya sharing, dan semangat Kak Dinda. Saya juga di PD teman-teman sedang mendampingi ya beberapa teman-teman yang mau mengajukan Banpem ini biar mereka juga bisa memberikan manfaat lagi yang lebih besar untuk PD. Ya, itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Asik. Terima kasih ya. Iya nih emang nih Kaulan nih dorong-dorong kita melulu nih yang di PD. Doakan ya kami ya. Wah ini ada Pak Awir nih. Silakan boleh ada pertanyaan ada raise hand. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dinda. Moderatornya ini keren sekali. Aduh, Yang ini bikin forum. videonya nggak dibuka nih, biar kelihatan Oke. wajah tampannya nih. Iya, siap. Nah, Yang bikin heboh, bikin hidup forum itu tergantung moderatornya gitu ya. Terima kasih Kak Dinda, teman-teman semuanya. Saya salam hormat juga dari Forum TBM Sulawesi Selatan, Kak Galang tadi sudah mendahului.
bahwa kegiatan sosialisasi ini kalau kami sering masuk dan sering dapat link dari banyak tempat pokoknya mulai dari apa namanya diluncurkan informasi untuk BAN-PM Komlit 2025 ini yang menarik ya, bahwa Badan Bahasa itu di seluruh provinsi melibatkan forum sebagai bagian penting untuk membicarakan atau mensosialisasikan pekerjaan ini. Dan sudah komitmen yang sangat sekali disampaikan sama Prof. Amin bahwa sebelum beliau jadi Kepala Perpustakaan Nasional, bahwa keberadaan TBM dan kemudian forum TBM ini di banyak daerah gitu ya, dengan keanggotaannya lebih dari 3.000 itu membantu pekerjaan pemerintah dalam hal ini melakukan gerakan literasi yang masif di masyarakat. Saya lihat mungkin Pak Baun juga mengamati ada perbedaan yang sangat teknis begitu ya di Juknis BAM-PEM 2024 dengan Juknis BAM-PEM 2025. Cuman yang saya salut adalah komponen utamanya tidak diganti. Itu penting sekali. Komponen utamanya adalah penguatan literasi masyarakat, satu. Yang kedua, penguatan komunitas penggerak. Jadi di basis masyarakat, porsinya kalau dia 100 mungkin 80%, porsinya lebih banyak ke sana. Sebab itu jadi sasaran utama. Kemudian 20%-nya adalah penguatan komunitas penggerak. Kata penguatan komunitas penggerak itu di bahasa saya pengertiannya adalah apresiasi sebenarnya. Nah, teman-teman makanya catatannya adalah 2 tahun terakhir begitu, kegiatan yang sudah berkegiatan di 2 tahun terakhir atau mungkin kurang dari itu. Kenapa? Karena sebenarnya ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk memberitahu bahwa kita care dengan pekerjaan teman-teman di lapangan. Kita care dengan apa yang sudah dilakukan oleh warga yang mereka menyebut diri sebagai pegiat yang sudah melakukan inisiatif mengambil pekerjaan ini. Sekalipun pekerjaan ini kita tahu adalah bukan pekerjaan kita. Ini mandat Undang-Undang Dasar kepada negara untuk mencerdaskan bangsa. Tetapi karena kita sebagai negarawan kecil, kita sebagai seorang nasionalisme kecil begitu, ikut bersama-sama begitu mendorong gerakan ini. Nah, di perbedaan Juknis itu, sorry saya agak loncat-loncat, tapi yang saya mau bilang di perbedaan Juknis itu adalah teman-teman bagaimana supaya tadi sudah disampaikan oleh kakak yang sebelumnya, yang praktik penggunaan dana, baca baik-baik Juknisnya, jangan sampai template aja mengikuti template begitu. Kita juga jangan abai bahwa Juknis harus dibaca baik-baik, bahkan berulang-ulang. Apalagi kalau saya dengar tadi Pak Baun bilang tidak ada revisi begitu ya. Juknis yang kita sudah kirim sudah tidak bisa kita koreksi begitu. Kalau di angkatan pertama, mungkin karena angkatan pertama tahap yang masih harus meraba-raba, jadi kita menggunakan website Dapobasi itu berkali-kali itu. Ketika dibuka koreksiannya baru kita mulai memperbaiki. Tapi kalau ini mungkin hanya sekali dan dipastikan bahwa yang hanya sekali itu kita belajar pada yang sudah melakukan. Ini bukan pertanyaan, ini hanya pernyataan dan apa yang saya alami juga dan pembacaan dari secara nasional begitu, pembacaan gerakan ini secara nasional. Teman-teman sekarang ada di angkatan kedua BAM-PEM Komlit 2025 ini dan mudah-mudahan ke depan malah akan menjadi semakin memudahkan teman-teman di lapangan. Karena di pengalaman yang kemarin itu banyak yang mengeluh sulit sekali, bahkan ketat sekali. Tapi saya percaya bahwa yang dilakukan pemerintah adalah melatih teman-teman untuk menerima situasi bahwa ini kerja administrasi. Begitu. Biasanya teman-teman pegiat itu bukan kaku ya, tetapi memang karena pada dasarnya kegiatannya sukarela, jadi tidak mau repot soal administrasi, tidak mau repot soal bikin pelaporan dan lain sebagainya begitu. Karena melakukannya saja kadang-kadang sudah sangat capek begitu ya, butuh istirahat dan lain sebagainya setelah dari kegiatan lapangan, terus bikin laporan itu kan sudah sangat capek. Tetapi sekali lagi
treatment yang dilakukan oleh Badan Bahasa bahwa komunitas yang baik itu memiliki manajemen yang baik, laporan yang baik. Saya percaya kolaborasi antara Badan Bahasa dengan Forum TBM tidak akan sebegini masif kalau Forum TBM tidak punya database. Percaya aja itu. Begitu juga dengan teman-teman. Pemerintah daerah tidak akan mau bekerja sama dengan komunitas literasi di lapangan ketika komunitas literasi itu mengabaikan hal-hal kecil semacam laporan data. Jadi dari hari ini apa kita terus berbenah juga, melatih diri juga untuk supaya ke depan kita bergerak dengan data, kita bergerak dengan basis data. Karena omong kosong juga kita bertindak tanpa data, tanpa fakta dan lain-lain begitu ya. Kalau kita bilang hari ini literasi kita rendah, apa faktanya, apa data yang bisa kita berikan jawaban kepada masyarakat. Begitu juga sebaliknya, apa data yang sudah kita bisa berikan kepada masyarakat bahwa literasi hari ini bertumbuh. Misalkan kita bisa bilang Perpusnas di 10.000 lokus ada bantuan bahan bacaan bermutu, 1.000 setiap satu perpustakaan. Kali 10.000 lokus itu, berapa juta eksemplar yang tersebar. Dan itu data. Itu langkah konkret begitu yang bisa kita baca. Sekali lagi membaca bukan hanya membaca teks, tapi situasi yang berkembang hari ini juga kita bisa baca. Itu saja dari saya, Kak Dinda. Terima kasih sudah autan nih. Waduh, terima kasih Kak Wir atas remindernya ya. Memang masyarakat kita tuh untuk data-data dan dokumentasi itu memang harus terus-terusan diingetin ya. Kita memang perlu sekali itu soal dokumentasi dan administrasi. Good governance itu asalnya dari administrasi yang baik gitu. Jadi kalau kita kesal sama pemerintah, kenapa ini tidak bagus pengelolaannya? Nah, coba kita mulai dari diri sendiri gitu ya Kak Ria. Kita bisa nggak bisa mengorganisir data-data dan dokumentasi dan administrasi dengan baik atau tidak? Nah, begitu. Wah, ini Pak Baun udah izin meninggalkan teman-teman. Ya, terima kasih Pak Baun atas pemaparannya tadi dan atas jawaban-jawaban dari pertanyaan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Baun. Silakan dapat dipersilakan untuk meninggalkan diskusi ini. Teman-teman yang lain, ini ada juga dari TBM Ar-Rasyid yang sudah juga menerima. Mungkin boleh membuka kamera dan share pengalamannya langsung. Oh, teks aja. Oke, mungkin lagi ini ya, kurang kondusif. Jadi di sini teman-teman TBM Ar-Rasyid menuliskan bahwa tahun ini tertera di Juknis kegiatan penguatan komunitas maksimal 2 kegiatan dan penguatan literasi masyarakat maksimal 3 kegiatan. Dan untuk pengajuan buku penunjang harus sesuai dengan program yang diajukan. Misalnya kegiatan Read Aloud, buku penunjang juga harus tentang Read Aloud dan bukunya tidak bisa jadi aset TBM kita. Iya, memang hal ini tuh kalau di PD kita terus-terusan tuh ya diingetin sama Kak Ulan bahwasannya memang ada buku-buku yang tidak bisa gitu, tidak bisa kita jadikan aset, tapi harus diberikan kepada para peserta gitu ya, buku penunjang ya. Oke. Teman-teman lain mungkin ada lagi pertanyaan? Mumpung ada banyak ini yang ada di sini bisa berbagi. Tapi kalau saya sendiri boleh nanya ya. Ya Kanita dan kakak-kakak lainnya ya. Boleh, silakan Kak. Jadi kan gerakan literasi di tiap daerah itu kan sebenarnya intinya tuh sama aja gitu loh Kak. Kayak ya memang harus itu aja yang harus dilakukan gitu kan, consistently gitu, secara konsisten kayak read aloud tahun lalu read aloud, tahun ini pun memang masih harus dilakukan gitu read aloud kalau kemarin itu di Kaulan dari keranjang pesisir di daerah Kembang Tanjung. Nah, di kampung saya juga kan perlu read aloud, membacakan read aloud atau mempelajari read aloud untuk ibu-ibu di sekitar kampung saya. Nah,
Kalau itu tuh kayak semacam apa kayak kayak kita bisa saya mikirnya tuh aduh ini kayak kurang kreatif banget ya ini programnya nanti sama-sama aja sama yang udah sebelumnya. Nah, itu sebenarnya kekhawatiran saya kayak gitu kalau kita kayak apa yang dilakukan Kak Ulan tahun lalu di tempat kami itu kan bagus banget gitu ya. Eh, apa namanya kalau dan itu perlu gitu di tempat kita gitu. Nah, tapi saya khawatirnya tuh kayak nggak kreatif banget sih kamu nyontek-nyontek yang tahun lalu. Nah, itu tuh gimana ya ininya ya? Eh, apakah itu hanya perasaan saya saja atau gimana? Kira-kira Kak Nita. Belum ada suaranya. Oh, Aduh. Oh ya, sebentar dulu. Saya nanti takut lupa lagi. Kayaknya tadi sudah berapa kali juga ada yang nanya, boleh nggak SK pendirian dari yayasan? Oh, sudah dijawab juga sama Kak Awir. Benar bisa pendirian itu bisa dari yayasan, nggak apa-apa. Baik, Kak Dinda, kalau yang pengalaman tahun lalu ya, hampir seluruh Indonesia itu read a lot, Kak Dinda. Jadi kayak buku Bu Rosi itu langka waktu itu ya. Kita beli oh gitu. berapa, terus dibeli di daerah lain udah berapa harganya, kayak gitu. Kayak mahal banget gitu ya. Karena memang kita itu merujuk seperti yang kata Pak Baun tadi, melihat program prioritas dari Badan Bahasa itu apa. Jadi mungkin di tempat kita butuh komputer, misalnya pelatihan komputer, tapi itu tidak masuk dalam program program prioritasnya Balai Bahasa, begitu. Jadi coba dilihat lagi program prioritasnya Balai Bahasa itu apa. Itu juga salah satu tips supaya kita bisa masuk ya dalam ini apa namanya eh, lolos ya proposalnya. Karena tahun lalu juga kita, saya nggak tahu apakah setiap daerah itu ada kuota atau tidak, tapi saya melihat kayaknya nggak ada kuota-kuotaan ya, karena hampir seluruh Indonesia kayak beda-beda gitu. Kalau di Aceh ada 8, di mana itu cuma ada 5, terus kayak, padahal yang ngajuinnya juga ramai gitu loh. Jadi dari 300 komunitas ini, nggak persis setiap provinsi itu 10 komunitas terpilih, nggak kayak gitu. Ada yang satu provinsi komunitasnya terpilih 11 kayak gitu. Jadi boleh tidak ada masalah saya rasa kalau misalnya karena tahun lalu juga begitu yang saya bilang terjadi kelangkaan bukunya Bu Rosi gitu ya. Apalagi kayak waktu itu kebetulan dari Provinsi Gorontalo itu buku yang diajukan itu adalah buku baca nyaringnya Bu Rosi. Jadi ada 5 komunitas yang lulus BAMPEM dan semuanya ada baca nyaringnya itu kayak cuman satu komunitas yang bisa dapetin buku. Karena kan setiap komunitas itu pesertanya banyak ya. Ada yang sampai 70 gitu. Jadi pas satu harus nunggu gitu, harus nunggu pesan. Sedangkan agenda ini tuh nggak bisa ditunda. Nah, bukunya harus diserahkan di hari H juga gitu. Jadi begitulah gambarannya. Mungkin di Aceh juga begitu waktu itu ya. Nah, itu dia. Gitu ya. Oke, ini ada tips dari Bang Awir, program prioritas Badan Bahasa apa lalu dicocokkan dengan kebutuhan masyarakat di domisili kita sendiri gitu ya. Oke lah. Baiklah Saya kayaknya. sedikit Kak Dinda, Oh iya, tambahan silakan dari kami. TBM gambaran beberapa kegiatan teman-teman ya tahun lalu juga. Tadi mungkin dari Kak Ami sudah memaparkan dari Kajian Pesisir, Kak Nita, terus nanti boleh pantengin juga YouTube forum di situ Rangkang Pustaka dan juga Bintang Sekorong ya sudah berbagi program apa saja. Nah, yang dari TBM lainnya seperti penguatan komunitas literasi, jadi di Aceh Besar, di mana mengundang eh, para pegiat TBM dan komunitas literasi untuk datang belajar bersama tentang penguatan literasi itu sendiri, penguatan organisasi, maaf. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu agenda yang kira-kira dibutuhkan atau bisa dilaksanakan di TBM TBM teman-teman.
Jadi mengundang TBM-TBM lain atau komunitas literasi lain untuk belajar tentang pengembangan manajemen organisasi gitu. Terus yang pernah ada juga kegiatan kepenulisan ya, ini udah contoh teknis kegiatan kepenulisan dilaksanakan oleh TBM di Rashid, terus kemudian salah satu narasumbernya dari pengurus forum TBM ini, Bang Rio, Kak Dinda, Kak Amif, Ya, ya. gitu. Tuh ya. Bang Rio menjadi Sekian, Kak langganan. Dinda, terima kasih bisa kembali. Oke. Ya, banyak sekali masukan yang saya pribadi juga sangat terbantu ya dari diskusi kita ini. Kalau bisa saya summary-kan, saya simpulkan hasil diskusi kita dari Pak Baun, yang paling pertama itu memang tahun lalu ada perbaikan, tapi tahun sekarang kita harus bersiap dengan segala data sebelum kita submit. Jadi tahun ini tidak ada lagi perbaikan dari verifikatur, sehingga teman-teman semua yang ada di sini yang mau mendaftar diharapkan untuk dapat lebih detail mengenai syarat-syarat administrasi yang diminta begitu. Nah, mengenai tips-tips dan sebagainya, yang pasti kita ikuti saja apa yang ada di Juknis karena semua sudah ada di situ. Yang harus kita tunjukkan adalah bagaimana mutu komunitas atau mutu kualitas dari komunitas yang kita bina itu, sehingga kans untuk mendapatkan bantuan ini bisa lebih lebih besar karena rekam jejak kita sudah ada sebelumnya, sehingga kita dapat lebih dipercaya gitu. Dan yang paling dan nggak kalah penting adalah bagaimana kita membuat program-program yang tepat sasaran, yaitu yang disesuaikan dengan apa yang menjadi apa namanya menjadi program prioritas dari Balai Bahasa, yang bisa kita sesuaikan dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh TBM kita atau daerah tempat kita berada. Jangan lupa juga dengan keberlanjutan dan dampak yang dihasilkan dari program tersebut, karena itu juga merupakan bagian yang sangat penting, karena sebagaimana banyak program bantuan pemerintah, jangan sampai kita hanya satu kali terus habis itu bubar gitu. Jadi ada keberlanjutan dan sustainability ke depannya begitu. Saya rasa mengenai hal-hal administrasi terkait pajak dan lain-lain yang menjadi kekhawatiran banyak orang, insya Allah itu bisa kita pelajari sambil jalan karena nanti akan ada bantuan apa namanya penguatan dari pusat saat kita sudah terpilih. Saya pikir itu saja hal-hal yang menjadi highlight, menjadi apa namanya highlight diskusi kita kali ini. Kalau ada teman-teman yang masih pengen bertanya dan berdiskusi, Kak Anita tadi sudah memberikan nomor teleponnya, dan dengan senang hati akan menjawab ya Kak Anita ya. Terima kasih juga kepada Kak Ulan, kepada kami juga bisa langsung ditanya kepada teman-teman yang sudah pernah mendapatkan tahun lalu. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman di diskusi pagi ini. Semoga diskusi ini menjadi berkah dan semoga semakin banyak teman-teman yang mendaftar, termasuk saya, doakan. Jadi marilah kita berdoa dan berusaha bersama agar Aceh, literasi Aceh semakin maju ya teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.